Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam mata kuliah pengendalian hama terpadu. Kali ini Ibu akan menyampaikan contoh bagaimana penerapan program PHT dalam pengendalian hama keongmas. Keongmas atau Pomasea canaliculata ini merupakan salah satu OPT pada tanaman padi. Tentu kalian semua sudah pernah melihat keongmas di ekosistem padi sawah. Sebelum kita membahas pengendalian keongmas, kita lihat dulu sejarah keongmas dan biologi dari keongmas. Keongmas ini sering dikenal juga sebagai siput murbei. Sebenarnya hewan ini bukan asli daerah Indonesia, tetapi berasal dari benua Amerika. Keongmas masuk ke wilayah Indonesia pada awal tahun 1980. Jadi sebelum ini tidak ada keongmas di Indonesia. Jadi pada saat Ibu kecil, Ibu tidak menemukan adanya keongmas di sawah. Nah, pada tahun 1981, keongmas dijual secara bebas di Yogyakarta sebagai ikan hias. Begitu pula pada saat masuk ke wilayah Indonesia, keongmas diambil dari benua Amerika dengan tujuan akan dibudidayakan sebagai hewan yang akan ditaruh di kolam atau di akuarium. Selanjutnya, keongmas menyebar ke daerah-daerah lain dan dipelihara di kolam-kolam. Dan pada tahun 1985 banyak dilaporkan keongmas sebagai hama pada tanaman padi. Kenapa? Karena keongmas yang sudah dipelihara di kolam-kolam ini lalu ada populasi yang lepas masuk ke areal irigasi, akhirnya menyebar ke persawahan. Kita lihat bagaimana siklus hidup keongmas. Ya. Telur yang diletakkan secara berkelompok ini akan menetas setelah berumur 15 sampai 25 hari dan telur yang menetas menjadi keong muda ini akan menjadi dewasa setelah kurang lebih 2 bulan atau 59 hari. Selanjutnya, keong yang dewasa ini sudah dapat melakukan perkawinan dan peneluran. Masa reproduksi dari keongmas yaitu 60 hari sampai 3 tahun. Sehingga keongmas ini dapat bertahan hidup cukup lama dan menghasilkan telur cukup banyak. Nah, ini adalah siklus hidup biologi keongmas. Keongmas bertelur pada malam hari pada tempat-tempat yang tidak tergenang air. Nah, telur diletakkan pada batang padi atau pada tonggak kayu, pada dinding saluran pengairan, atau di atas batu. Telur tersebut berwarna merah jambu seperti buah murbei. Nah, seekor keongmas betina ini mampu menghasilkan telur 15 sampai 20 kelompok telur, di mana setiap kelompoknya bisa mencapai 500 butir. Dan persentase penetasan
bisa mencapai 85%. Dengan melihat ini kita lihat bahwa keong emas memang berpotensi meningkat dengan cepat populasinya. Kita lihat gejala kerusakan akibat serangan hama keong emas. Ya. Kita tahu bahwa aktivitas keong emas itu dilakukan pada malam hari, sehingga aktif makan dan merusak tanaman padi pun dilakukan pada saat malam hari. Terutama keong emas memakan tanaman padi yang masih muda, yang berumur kurang dari 30 hari. Nah, tanaman padi yang masih muda inilah yang seringkali diserang oleh keong emas. Bagaimana cara penyerangannya? Jadi keong emas memakan bagian pangkal batang padi hingga batang padi terpotong. Maka bibit padi yang baru ditanam itu akan mengalami kematian. Nah, ini adalah contoh dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama keong emas. Pangkal batang padinya itu dimakan sehingga batang padinya akan roboh seperti ini dan mengalami kematian. Dengan demikian kita harus melakukan tindakan pengendalian. Ya. Bagaimana tindakan pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan hama keong emas? Kita bisa menyusun suatu program PHT, ya, sehingga kita dapat menerapkan berbagai teknik pengendalian secara kompatibel. Yang pertama yaitu dengan menggunakan dalam program PHT, kita menggunakan atau memadukan berbagai teknik secara kompatibel, lalu mengutamakan teknik pengendalian yang ramah lingkungan, dan kegiatan ini harus dilakukan secara bersama-sama, secara terkoordinir dan serempak. Apabila 3 item ini tidak dilakukan, maka sulit program PHT ini akan menghasilkan hasil yang baik. Sehingga 3 item ini harus diperhatikan dan diterapkan. Oke, apa saja komponen PHT terhadap hama keong emas? Secara kultur teknis, kita bisa melakukan pengelolaan air, pengaturan pola tanam. Sedangkan secara fisik dan mekanik, kita dapat melakukan pemupukan telur keong emas, pemasangan penghalang plastik pada persemaian. Ini merupakan tindakan pengendalian secara mekanis. Sedangkan sanitasi lingkungan kita dapat lakukan dengan membersihkan gulma, memasang saringan pada saluran air, dan selanjutnya kita juga dapat mengaplikasikan pestisida nabati dengan mengaplikasikan ekstrak dari akar tuba atau daun limbah atau daun sembung dan yang lainnya. Kegiatan pembuatan parit dan pemungutan keong emas ini baik untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Nih, parit kita buat di dalam petakan sawah pada bagian pinggir atau tengah petakan. Pembuatan parit dilakukan sejak pengolahan tanah. Lebar parit kira-kira 25 sampai 30 cm dengan kedalaman 5 cm.
Lalu kita letakkan daun pepaya, daun pisang, atau daun talas pada sore harinya di sepanjang parit atau di salah satu sisi parit. Nah, pada pagi hari pengumpulan keong mas dapat kita lakukan karena keong mas akan menempel pada daun-daun yang sudah kita letakkan tadi. Jadi pembuatan parit ini kita tujukan dengan tujuan yaitu agar keong mas terkonsentrasi pada parit yang kita buat. Lalu kita letakkan daun perangkap yaitu daun pepaya, daun pisang, atau daun talas sehingga keong mas akan menempel pada daun perangkap yang sudah kita taruh tersebut. Ini adalah contoh pembuatan parit di sepanjang pinggiran di dalam petak sawah. Salah. Oke. Apabila parit sudah terbuat, kita juga bisa mengaplikasikan pestisida nabati. Jadi di dalam aplikasi pestisida nabati ini kita aplikasikan pada parit yang sudah kita buat. Kegiatan lain yaitu memasang saringan pada saluran masuk dan memasang tongkat kayu. Pada saluran masuk ke persawahan, sebaiknya diletakkan saringan untuk menghindari masuknya keong mas dari saluran irigasi. Dengan demikian, keong mas tidak dapat masuk ke dalam persawahan. Selanjutnya kita juga dapat memasang tongkat kayu. Di sini dasarnya adalah karena keong mas senang bertelur pada tongkat kayu yang dipasang. Sehingga dengan pemasangan tongkat kayu akan mempermudah dalam pengumpulan telur keong mas dan selanjutnya kita musnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Yaitu dengan mengambil telur keong mas lalu dengan membenamkannya ke dalam lumpur sawah. Teknik yang lain yaitu dengan pengendalian secara hayati. Nah, ada berbagai teknik, ada berbagai agensi hayati untuk keong mas, antara lain adalah itik. Ya, itik bisa kita lepaskan pada saat tanaman sebelum diolah atau maksimal pada saat tanaman masih muda. Titik yang ada akan memakan keong mas yang ada di lahan. Predator lain yaitu kepiting, penyu. Ini juga merupakan predator bagi keong mas. Sedangkan predator yang memangsa telur yaitu semut. Nah, agensi hayati ini dapat mengendalikan keong mas. Begitu pula burung yang ada di persawahan, burung kuntul yang ada di persawahan ini juga merupakan salah satu predator keong mas juga. Selanjutnya yaitu dengan aplikasi pestisida nabati atau moluskisida nabati. Bahan-bahan yang bisa kita gunakan antara lain yaitu akar tuba, kulit biji mete, daun sembung, buah pinang, buah aren, patah tulang. Nah, tanaman-tanaman ini memiliki senyawa metabolit yang bersifat racun terhadap keong mas. Bagaimana caranya? Tanaman ini, buah pinang, kulit biji mete, patah tulang, dan sebagainya,
secara tunggal atau secara eh, bersama-sama gitu, ada berapa jenis gitu, sebanyak 1 kilogram kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, lalu kita tambahkan 10 liter air. Lalu kita beri sedikit deterjen, lalu kita aplikasikan ke sawah. Ya, seperti tadi, aplikasi bisa dilakukan pada parit yang sudah kita buat. Nah, ini adalah, nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan keong mas sebagai pakan ternak. Ini merupakan pemanfaatan yang positif. Selain keong mas di sawah itu terkendali, kita juga memperoleh keuntungan lain, sumber protein untuk ternak kita. Ya, bagaimana caranya? Keong mas kita rebus, lalu kita keringkan. Setelah itu kita ambil dagingnya, lalu bisa digiling. Digiling, lalu dicampur dengan dedak padi dan menir dengan perbandingan masing-masing 3,4%, 73,3%, dan 23,3% dari masing-masing bahan ini. Ya. Dan ini sudah dipraktekkan, ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi petani padi sawah maupun bagi peternak. Ini pemasangan tonggak di sekitar area sawah sehingga keong mas bisa menempel pada tonggak yang ada. Selanjutnya kita juga harus rajin, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ambil kelompok telur keong mas ini, lalu kita benamkan ke dalam air atau lumpur sawah. Telur keong mas itu tidak dapat menetas atau gagal menetas apabila terendam air. Cara yang lebih terkini yaitu dengan memanfaatkan telur keong mas sebagai biofertilizer. Jadi sebagai pupuk cair. Ya. Jadi banyak yang memanfaatkan telur keong mas itu menjadi pupuk cair. Bagaimana caranya? Kita bisa mengumpulkan keong mas dengan perbandingan 1 kilogram telur keong mas ditambahkan 4 liter air cucian beras, lalu ditambahkan dengan 4 liter air kelapa, ditambahkan dengan 4 liter air bersih, dan 400 gram gula merah, dan ditambahkan pula 1 buah ragi tape. Setelah itu diproses, difermentasi, ya, sehingga akhirnya diperolehlah pupuk cair seperti ini yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Kalian dapat mencari tutorial pembuatan biofertilizer dari link ini. Selanjutnya yaitu pemasangan perangkap berumpan. Kita dapat melakukan pemasangan perangkap berumpan. Ini adalah jenis perangkapnya dengan rangka seperti ini. Lalu pada bagian kerangka, pada bagian dasarnya kita beri daun-daunan. Lalu kita letakkan pada bagian sawah, ya, misalnya pada bagian parit yang terendam, sehingga keong mas akan terkumpul dan terkonsentrasi di sini. Setelah beberapa hari keong mas terkumpul di sini, maka kita dapat mengambil perangkap ini. Ini juga salah satu perangkapnya.
Nah, demikianlah berbagai teknik yang dapat diterapkan untuk mengendalikan keong mas. Nah, program PHT terhadap keong mas yaitu dengan memadukan berbagai teknik pengendalian secara kompatibel yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian, maka diharapkan akan lebih efektif dalam menekan populasi hama keong mas. Ini adalah sumber literatur yang Ibu gunakan. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui si Akadu dan nanti akan Ibu sampaikan, Ibu share jawabannya. Demikian materi dari Ibu. Silahkan kalian memperkaya materi ini dengan sumber literatur yang lain. Ibu akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.